Bab 381. Apakah dia pikir dia bisa berbuat semaunya di sini, hanya karena dia saudara perempuan Korin? Pikir kedua pelayan itu. Akan tetapi, mereka telah dilatih, apapun situasinya, untuk tidak memperlihatkan ketidaksenangan mereka kepada tamu, jadi mereka berdua dengan hormat menuntun keluarga Keru ke dalam rumah besar itu. Sherlyn pernah ke halaman rumah besar itu sebelumnya bersama Korin, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melangkah ke dalam rumah besar itu, jadi dia memperhatikan segala sesuatu di sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Akan tetapi, dia tampak tidak terlalu gembira saat tiba di halaman dalam. Dengan sikap seperti ibu rumah tangga, ia menyilangkan tangan dengan angkuh dan memandang rendah desain halaman dalam. Lalu, sambil menggelengkan kepala, ia berkata, "Rumah besar ini tidak seburuk itu. Tapi bisakah kita memperbaiki desainnya yang kuno? Aku tidak suka dekorasi bergaya era Victoria seperti ini. Kita perlu merenovasinya setelah aku pindah. Dan pohon pinus tua di sana sudah tumbuh terlalu besar. Pohon itu menghalangi sinar matahari masuk ke rumah besar. Kita harus menebangnya nanti. Ubin marmer di lantai juga perlu disingkirkan agar kita bisa memasang rumput berkualitas tinggi yang sama kualitasnya dengan lapangan golf dan menanam bunga favoritku, mawar, tentu saja. Lagi pula, hanya taman yang layak untuk istana kerajaan Eropa yang cocok untuk statusku sebagai selebritas. Oh ya, tanaman-tanaman pot sederhana di sana juga harus dibuang, kalau tidak, akan merusak tampilan taman secara keseluruhan." Liliana mengangguk menanggapi semua yang dikatakan Sherlyn. "Kau benar, Sherlyn. Aku juga merasa halamannya terlalu polos. Sayang sekali kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk memperbaikinya." Kedua pelayan yang memimpin jalan saling berpandangan. Mereka berdua kesal dan tak bisa berkata-kata, bertanya-tanya apa yang salah dengan keluarga Korin. Bagaimana mungkin mereka berpikir untuk merenovasi halaman rumah besar seolah-olah merekalah pemiliknya? Bagi Sherlyn dan Liliana, mungkin itu hanya halaman biasa, tetapi bagi keluarga Holden, setiap tanaman dan pohon di sana adalah harta karun. Pohon pinus berusia 100 tahun, misalnya, telah menjadi milik keluarga lebih lama daripada Jeremy hidup. Lalu, ada semua tanaman pot bergaya pedesaan yang semuanya merupakan favorit Greg. Ia menghabiskan waktu, tenaga, dan uang yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan semuanya dirawat dengan baik. Jelas bagi para pelayan bahwa Sherlyn dan Liliana tidak tahu betapa langkanya beberapa anggrek di halaman itu. Anggrek, yang merupakan apel di mata Greg, bahkan lebih sulit didapat daripada emas, dan mereka menjalani kehidupan yang jauh lebih manja daripada beberapa manusia di dunia ini. Para pelayan yakin Sherlyn dan Liliana tidak akan hidup lebih lama lagi jika mereka membuang anggrek-anggrek itu. Bowen menunggu Sherlyn, Marvin, dan Liliana di aula, dan dia langsung menghampiri mereka dengan senyum ramah begitu dia melihat mereka bertiga masuk. "Tuan Keru, Nyonya Keru, dan Nona Keru, selamat datang. Nyonya akan datang menemui Anda segera setelah beliau selesai mencuci piring." Sherlyn melotot padanya dan berkata, "Kau orang tua yang berbicara pada kita lewat intercom, kan?" Senyum Bowen langsung membeku. Ia tak menyangka Korin akan bersikap begitu kasar padanya, apalagi mengingat ia telah memperlakukan mereka dengan begitu sopan. Namun, ia memutuskan untuk melupakannya. Ia dilatih sebagai pelayan profesional, bagaimanapun juga. Senyumnya tetap tersungging saat ia berkata, "Ya, saya kepala pelayan rumah ini. Panggil saja saya Bowen." Sherlyn menatapnya dari atas ke bawah dan mendengus. Sudah waktunya mengganti kepala pelayan juga. Dia sudah terlalu tua. Bowen tertegun, dan kerutan muncul di dahinya. Astaga, wanita muda ini sangat kasar. Namun, tidak peduli betapa tidak bahagianya dia tetap melanjutkan. Profesionalisme dan dengan sopan berkata, "Bolehkah saya mengundang kalian bertiga untuk bekerja sama?" Dia bahkan belum sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum keluarga Keru berjalan dengan angkuh ke ruang tamu dan duduk di sofa seolah-olah mereka berada di rumah mereka. Selama bertahun-tahun melayani keluarga Holden, Bowen belum pernah bertemu tamu yang begitu berani. Bahkan para pejabat tinggi dan anggota keluarga terkemuka lainnya pun tak berani berbuat tidak senonoh di rumah besar itu. "Baiklah,
kurasa aku sudah melihat semuanya sekarang, pikir Bowen. Bab 382. Kedua pelayan yang mengantar keluarga Keru masuk menghampiri Bowen dan bertanya dengan penuh arti, Tuan Hoover, apakah mereka benar-benar keluarga Nyonya? Mengapa mereka bertindak begitu berbeda darinya? Ya, mereka sepertinya mengira rumah besar itu milik mereka, bukan mereka hanya tamu. Tadi, mereka bahkan bilang akan merenovasi seluruh halaman. Mereka ingin pohon pinus tua itu ditebang dan anggrek berharga Tuan Greg dibuang. Bowen mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa keluarga Keru bersikap seperti itu. Sudah cukup kalian berdua. Kalian berdua sebaiknya ingat bahwa mereka keluarga Nyonya. Daripada bergosip di sini, lebih baik kalian buat kopi dan minta dapur menyiapkan buah-buahan dan camilan untuk mereka. Ingat, hormatilah keluarga Nyonya. Kita tidak ingin mereka mendapat kesan buruk saat pertama kali datang ke sini. Baik, Tuan Hoover, jawab kedua pelayan itu serempak, lalu mereka berdua pergi ke dapur. Sherlyn bersandar malas di sofa kain mahal itu, memikirkan betapa jauh lebih nyaman sofa itu daripada sofa di rumah mereka. Saking nyamannya, ia hampir tertidur. Namun, ia tidak menyukai gayanya. Memang, sofa itu terlihat mahal, tetapi terlalu kuno untuk seleranya. Dia duduk dan kembali memasang wajah seperti wanita rumah tangga saat dia melihat sekeliling bagian dalam rumah besar itu. Alisnya tak pernah berkerut karena ketidakpuasan saat ia mengeluh sambil mendesah, aku sama sekali tidak suka apapun di rumah besar ini. Semuanya sangat kuno. Aku berharap mereka punya sesuatu yang lebih kontemporer. Liliana, yang duduk di sampingnya, tersenyum dan berkata dengan nada membujuk, hei, sekarang. Kamu akan menjadi wanita di rumah tangga setelah kamu. Pindahlah ke sini. Lalu, kamu bisa mendekorasi tempat ini sesukamu. Aku yakin Jeremy akan memenuhi apapun yang kamu inginkan jika kamu memintanya. Setelah memikirkannya, Sherlyn setuju dengan apa yang dikatakan ibunya. Wajah Jeremy yang sempurna dan tampan tiba-tiba muncul di benaknya, membuat hatinya berdebar-debar penuh kerinduan. Oh, dia pria tertampan yang pernah kulihat seumur hidupku. Sekalipun dia bukan pewaris keluarga Holden, aku tetap bersedia menikah dengannya, dan kami berdua akan menjalani kisah cinta yang paling bergairah. Namun, Sherlyn tak kuasa menahan amarahnya pada Corin karena telah merebut Jeremy darinya. Aku penasaran, apa mereka pernah tidur bersama? Kalau iya, aku akan memastikan dia menyesalinya seumur hidupnya. Pada saat itu, pelayan datang membawa beberapa minuman. Marvin menerima secangkir kopi darinya, menyesapnya seolah-olah ia seorang penikmat kopi, lalu berkata, kopi apa ini? Kenapa rasanya begitu hambar? Ini kopi Black Ivory terbaik yang bisa dibeli. Rasanya agak ringan. Aku bisa membuatkanmu kopi lagi kalau kau suka yang lebih kuat, kata pelayan itu. Kopi Black Ivory adalah kopi paling terkenal di dunia. Ini adalah pertama kalinya Marvin mencicipinya, jadi dia tidak tahu apa itu. Baik atau buruk, dia berdeham, malu, melambaikan tangannya, dan berkata, tidak apa-apa. Aku cukupkan saja yang ini. Ngomong-ngomong, di mana Corin? Kenapa dia lama sekali turunnya? Pembantu itu tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Bowen segera menghampiri. Ia tersenyum sopan dan berkata, Tuan Keru, Nyonya masih berdandan. Beliau akan turun kalau sudah siap. Silakan makan buah-buahan sambil menunggu. Marvin mengerutkan kening. Apa dia pikir dia ratu sekarang setelah menikah dengan keluarga ini? Beraninya dia berpura-pura di depan kita. Bab 383. Sherlyn berdiri dengan marah. Ya, apa Corin mau pamer? Beraninya dia membiarkan kita menunggu padahal kita, keluarganya, sudah datang menjenguknya. Dia mungkin merasa bersalah menghadapi kita. Yah, kurasa aku harus naik ke atas dan menyeretnya turun sendiri. Ia lalu dengan tidak sabar bangkit dari sofa dan mulai berjalan menuju tangga. Bowen mengerutkan kening dan langsung memberi isyarat dengan matanya kepada pelayan di sampingnya untuk menghentikannya. Pelayan itu menghalangi jalan Sherlyn, yang membuatnya marah. Minggir, kenapa kau menghentikanku? Tanyanya dengan arogan. Dia tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Bowen menghampiri Sherlyn dan berkata,
Maaf, Nona Keru, tapi hanya penghuni rumah ini yang boleh naik ke atas. Sebagai tamu, Anda harus tetap di bawah. Saya harap Anda bisa mengerti. Sherlyn jelas tidak setuju dengannya. Beraninya kau menghentikanku. Aku sama sekali bukan tamu. Apa kalian tidak tahu aku istri sah? Sherlyn, kenapa kamu ribut-ribut begini pagi-pagi? Sela Corin dari atas tangga. Ucapan itu langsung menarik perhatian Sherlyn. Ia mendongak dan mengerutkan kening saat melihat Corin tersenyum riang padanya dari pagar lantai 2. Ia benci betapa cantiknya Corin yang berwajah polos itu, meskipun diam-diam ia berharap Corin secantik dirinya. Betapa ia berharap bisa menggaruk wajah cantiknya itu. Corin mengenakan piyama sederhana yang tampak kasual dan nyaman. Jelas sekali ia baru saja bangun tidur. Bukankah kepala pelayan tua itu bilang Corin sedang mencuci piring? Apa ia berbohong? Ia tampak seperti baru bangun tidur. Mungkin itu sebabnya ia lama sekali turun. Apa ia pikir kita? Pikir Sherlyn. Semakin Sherlyn memikirkannya, semakin marah ia. Ia hanya ingin naik ke atas dan merobeknya. Namun, Bowen dan pelayan itu tetap teguh pada pendirian mereka dan mencegahnya naik ke atas. Sherlyn sama sekali tidak bisa melewati mereka. Kesal, ia menggertakkan gigi, mengangkat dagunya dengan bangga, dan dengan angkuh berkata, "Kalian para pelayan tahu siapa aku. Beraninya kalian menghalangi jalanku. Aku beri kalian 3 detik untuk keluar dari sini, dan kalau tidak, akan kupastikan akan ada hukuman berat." Bowen tidak marah padanya, tetapi ia tampak kurang sopan terhadapnya. "Nona Keru, saya tahu Anda adik Corin dan tamu kehormatan kami, tetapi bukan berarti Anda tidak perlu mengikuti tata krama di rumah ini. Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi bahwa hanya penghuni rumah ini yang boleh naik ke atas, dan tidak seorang pun boleh naik ke sana kecuali Tuan Jeremy mengizinkannya." Sherlyn murka. Ia menunjuk Corin dengan marah dan berteriak, "Katamu tak seorang pun boleh naik ke sana. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang dia lakukan di sana?" "Dia nyonya rumah ini dan istri Tuan Jeremy. Jadi, dialah penghuni rumah ini," jelas Bowen tanpa daya. Jari Sherlyn, yang diarahkan ke Corin, bergetar hebat karena marah. "Dia bukan istrimu. Akulah yang seharusnya menikahi Jeremy, dan aku datang ke sini hari ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Bowen tertegun. "Apa?" Bab 384. Sherlyn tersenyum puas melihat betapa terkejutnya Bowen. "Benar, persis seperti yang kukatakan. Akulah Nyonya Holden yang sah, wanita yang harus didengarkan oleh semua pelayanmu." Bowen telah berada dalam berbagai situasi dalam hidupnya, dan ia mengembangkan keterampilan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Namun, pada saat itu, ia tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Sherlyn yang sangat percaya diri. Tawanya memicu reaksi berantai, dan para pelayan lain yang berdiri di sana ikut tertawa. Sherlyn merasa sangat tidak nyaman karena mereka menertawakannya. Ia memelototi mereka dan membentak, "Hei! Apa yang kalian semua tertawakan? Aku mengatakan yang sebenarnya." Bowen kemudian menahan tawanya dan berdeham, dia kembali ke sikap profesionalnya yang biasa. "Saya minta maaf karena tertawa, Nona Keru, tapi sepertinya Anda masih di sini. Dunia mimpi. Bolehkah aku menyarankanmu untuk tidur siang di salah satu kamar pilihanmu di lantai 2? Kenapa kau?" Sherlyn merasa dipermalukan oleh Bowen. Ia ingin membalas, tetapi tak bisa memberikan jawaban yang pantas. Aku tak punya waktu maupun tenaga untuk menjelaskan situasi ini kepada kalian semua, para pelayan bodoh. Tunggu saja, aku akan memastikan kalian semua menyesali perlakuan kalian padaku hari ini." Bowen dan para pelayan lainnya tidak khawatir. Sebaliknya, mereka menatap Sherlyn dengan tatapan iba, seolah-olah ia sedang sakit jiwa. Sherlyn menggertakkan giginya dengan marah dan memelototi Corin, yang sedang menyaksikannya dipermalukan oleh para pelayan dari lantai 3. Karena Sherlyn tidak bisa menakuti pelayan itu, ia memutuskan untuk mengganti targetnya ke Corin. "Dia, apa yang kau lihat, Corin? Turunkan penismu sekarang juga. Kau sudah membuat kami menunggu cukup lama." Corin menutup mulutnya dan menguap. Lalu, ia menuruni tangga seolah-olah ia punya banyak waktu luang. "Bowen,
kau boleh keluar dari kamar bersama para pelayan lainnya. Biarkan aku mengurus keluargaku sendiri. Bowen agak khawatir. Dia tidak suka penampilan keluarga Keru. Lagi pula, mereka sepertinya tidak dekat dengan Corin, dan dia khawatir Corin tidak akan mampu menghadapi mereka. Dengan kata lain, dia takut keluarga Keru akan menindasnya. Corin tahu apa yang dipikirkan Bowen. Ia tersenyum menenangkan dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka tidak akan memakanku." "Baiklah kalau begitu," kata Bowen sambil mengangguk. Pada akhirnya, dia menghormati keputusannya. Ia memimpin para pelayan lainnya keluar dan memerintahkan beberapa pelayan untuk berjaga di ruang tamu. Setelah semua orang menyebalkan itu disingkirkan, Sherlyn segera menghampiri Corin. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berniat menamparkan Corin untuk membalas penghinaannya. Namun, Corin, mungkin sudah menduga apa yang ada dalam pikirannya, mencengkeram pergelangan tangan Sherlyn. "Sudahlah, kau tidak ingin memukulku padahal kita sudah lama tidak bertemu. Lagi pula, apa kau tidak khawatir tidak akan ada yang mau menikahimu jika mereka melihat sisi ini dari kamu?" kata Corin dengan alis terangkat. Meskipun sudah mencoba, Sherlyn tetap tidak bisa melepaskan diri dari Corin. Cengkeramannya, yang tampaknya hanya memicu kemarahannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak peduli apa yang dipikirkan Corin tentangnya, tetapi bagian terakhir dari apa yang dia katakan tampaknya telah memicu sesuatu dalam dirinya. Sherlyn memang ada di tanah milik keluarga Holden. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau Jeremy tahu perilakunya? Kesan buruk Jeremy terhadapnya bisa memperburuk pernikahan mereka, jadi lebih baik baginya untuk tetap bersikap sopan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Corin pergi kali ini karena akan ada banyak kesempatan untuk membuatnya membayar nanti. Sherlyn menarik tangannya dan menjabatnya beberapa kali seolah-olah ia jijik dengan sentuhan Corin. "Ayah menunggumu di ruang tamu. Ada yang ingin ditanyakan, jadi sebaiknya kau segera ke sana." Bab 385. Corin mengangguk dan berjalan santai menuju ruang tamu. "Tuan Keru, Nyonya Keru, lama tak jumpa," sapa Corin sambil tersenyum sopan. "Apa dia baru saja memanggilku Tuan Keru?" pikir Marvin sambil mengerutkan kening. Lalu, dengan suara keras, ia bertanya, "Kau baru saja memanggilku apa? Dasar anak tak tahu terima kasih." Corin duduk di kursi berlengan yang agak jauh dari tempat keluarga Keru duduk. Ia menyesap kopi Blue Mountain yang diberikan pelayan kepadanya dengan sengaja sebelum mendongak dan berkata, "Apa salahnya memanggilmu Tuan Keru? Bukankah itu nama keluargamu?" Setelah mengetahui bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Marvin, Corin tidak bisa, dan tidak mau, memanggilnya ayah lagi. Ia bukan ayah kandungnya, dan ia juga bukan orang yang membesarkannya. Tidak, orang seperti Marvin yang membuangnya ke pedesaan tidak pantas disebut ayah. Marvin memelototi Corin, yang menurutnya semakin menyebalkan seiring berjalannya waktu. Ia mengejek dan menguliahinya, "Corin Keru, kau seharusnya tidak menyangkal ayahmu hanya karena kau sekarang menikah dengan pria kaya. Lagi pula, kau tahu betul bagaimana kau bisa menjadi Nyonya Holden." Corin mengangkat alisnya sementara matanya bergetar cemas. "Sepertinya kau tahu betul bagaimana aku bisa menjadi Nyonya Holden juga, Tuan Keru." Sebelum Marvin sempat berkata apa-apa, Sherlyn memotong dengan marah, "Bukan hanya dia yang tahu, tapi ibu dan aku juga tahu." "Corin, tidak. Rahasia bisa disembunyikan selamanya di dunia ini, jadi saya sangat saranku, hentikan saja aktingmu dan akui kesalahanmu. Dengan begitu, aku mungkin akan tergerak untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu, saudari tiriku." Corin terkekeh. "Kau, kasihanilah aku. Sherlyn, tolong beritahu aku, apa aku berbuat salah lagi padamu sampai-sampai kau perlu datang ke rumahku untuk menunjukkan belas kasihan?" Kata-kata, "rumahku," bagaikan duri yang menusuk hati Sherlyn. Ia merasa seolah-olah ada yang telah mengambil alih barang-barangnya. "Rumahmu? Betapa tidak tahu malunya kau, Corin. Kau tahu betul ini jelas-jelas rumahku," katanya dengan marah. Garis vertikal. Liliana mencondongkan tubuh dengan lembut ke arah Marvin dan berkata dengan lembut,
Corin, kusarankan kau mengaku selagi Sherlyn masih mau berbelas kasihan. Kita semua tahu kau menggantikan Sherlyn untuk menikah dengan keluarga Holden, jadi tak ada gunanya menyembunyikannya dari kami lagi. Nah, jadilah anak baik dan berlututlah. Minta maaflah pada ayah dan adikmu. Corin menyipitkan matanya. Bagaimana kalian semua tahu tentang itu? Pertanyaannya terdengar seperti pengakuan kepada keluarga Keru, yang membuat Marvin semakin marah. Ia menunjuk ke arahnya dan menggeram, Corin Keru, aku tidak membesarkanmu untuk menjadi anak yang tak tahu malu. Kau tidak punya moral, bagaimana mungkin kau mencuri suami adikmu? Tahukah kau telah menjadikan kami bahan tertawaan di lingkungan keluarga dan teman-teman kami? Jika aku tahu apa yang akan terjadi, seharusnya aku tidak membawamu kembali dari pedesaan. Corin merasa apa yang dikatakan Marvin sedikit lucu karena itu. Melalui hasil ujiannya yang luar biasa, ia mengatakan bahwa ia akan datang ke ibu kota baru untuk kuliah dengan beasiswa penuh. Marvin tidak melakukan apapun. Lagi pula, ia terus menekankan bahwa ialah yang membesarkannya, tapi apakah dia melakukannya? Corin mengerti tujuan mereka mengunjunginya setelah melihat Sherlyn terus-menerus membuat masalah bagi Bowen. Hanya saja, ia tidak tahu bagaimana mereka tahu bahwa ia telah menjadi Nyonya Holden. Kenapa kamu diam saja? Mungkinkah kamu diliputi rasa bersalah karena kejahatanmu terbongkar? Ejek Sherlyn ketika melihat Corin terdiam. Corin menghela napas dan menundukkan kepalanya seolah tak punya hak untuk menghadapi mereka. Karena kalian semua tahu apa yang terjadi, kurasa pertanyaannya cuma, bagaimana kalian semua berencana menghukumku? Bab 386. Fakta bahwa Corin menundukkan kepalanya tampaknya membuat Sherlyn semakin angkuh. Bagaimana kami akan menghukummu? Yah, itu tergantung suasana hatiku dan seberapa tulusnya kamu meminta maaf kepada kami. Saat itu, Liliana mendesah tak berdaya dan dengan lembut membujuk putrinya, lupakan saja, Sherlyn. Corin kan adikmu, jadi kamu tidak seharusnya menghukumnya. Dia menoleh ke arah Corin dan berkata dengan nada pura-pura kasihan, Corin, Sherlyn tidak akan pernah bisa kembali ke puncak karirnya karena kau telah menggantikannya sebagai Nyonya Holden begitu lama. Tapi tidak apa-apa, kami tidak akan memintamu mengganti kerugiannya karena kami hanya akan menganggapnya sebagai dirimu yang masih muda dan bodoh. Namun, kau harus mengembalikan gelar Nyonya Holden kepada Sherlyn, jadi akan sangat bagus jika kau bisa berkemas dan meninggalkannya tanpa keributan. Tentu saja, kau harus berjanji kepada kami kau tidak akan pernah muncul di sini lagi dan berhenti mengganggu Jeremy dan Sherlyn. Aku jamin kami akan melupakan masa lalu jika kau melakukan apa yang kukatakan. Tapi, Bu, itu terlalu mudah untuknya. Rengek Sherlyn. Liliana menatapnya dan menasihatinya, Sherlyn, Corin itu adikmu. Sekalipun kau tidak melakukannya demi dia, kau harus melakukannya demi ayahmu. Dari tatapan Liliana kepada Sherlyn, Sherlyn mengerti bahwa ibunya ingin dia bersabar. Lebih penting menyingkirkan Corin dari harta keluarga Holden karena akan ada banyak waktu nanti untuk menghukumnya. Maka, Sherlyn tidak memaksa. Ia memutar matanya ke arah Corin dan tidak berkata apa-apa karena ia sudah memutuskan untuk membiarkan Liliana menangani semuanya. Marvin menatap istrinya yang baik hati, dan ia merasa tersentuh sekaligus patah hati. Ada juga sedikit rasa bersalah yang bercampur aduk karena telah salah menyalahkannya di masa lalu. Ia menggenggam tangan istrinya, menghela napas, dan berkata, Liliana, maafkan aku atas apa yang telah kulakukan padamu dan Sherlyn. Aku tahu apa yang dilakukan Corin itu mengerikan, tapi terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepada anakku yang tidak tahu berterima kasih ini demi aku. Oh Marvin, tak perlu berterima kasih pada kami. Lagi pula, kami kan keluarga, kata Liliana lembut. Namun, siapapun di sana, kecuali Marvin dan Sherlyn, tahu bahwa ia hanya berpura-pura. Rasa bersalah di hati Marvin menjadi bahan bakar amarahnya. Ia memelototi Corin yang menyebalkan dan berteriak marah, dasar anak tak tahu terima kasih. Tunggu apa lagi? Seharusnya kau berterima kasih pada bibi Lilianamu karena begitu murah hati. Biar ku beritahu sesuatu, sebaiknya kau jangan mengacaukannya. Kalau tidak, betapapun dia mau memaafkanmu,
aku akan memastikan kau mendapatkan hukuman yang setimpal. Corin bangkit dari sofa dan membungkuk dengan tulus. Terima kasih, Bibi Liliana, atas kemurahan hatinya. Aku sangat bersyukur Bibi bersedia melupakan masalah ini dan memberiku kesempatan untuk membuka lembaran baru. Terima kasih banyak. Jangan khawatir, aku tahu kesalahanku, dan aku akan segera pindah. Marvin, Liliana, dan Sherlyn tercengang oleh permintaan maaf Corin. Liliana mengira Corin takkan pernah meninggalkan tempat itu tanpa perlawanan. Mengapa ada yang mau, padahal ia sudah menggunakan segala cara untuk mengamankan posisinya sebagai Nyonya Holden di babak pertama. Oleh karena itu, akan lebih masuk akal jika Corin harus diseret keluar rumah sambil menendang dan menjerit. Liliana sebenarnya lebih suka hal itu terjadi karena ia bisa menunjukkan kepada Marvin betapa baiknya ia dibandingkan dengan Corin yang jahat. Itulah sebabnya ia bingung harus bereaksi bagaimana ketika Corin setuju untuk pindah dari rumah dengan patuh. Corin perlahan mengangkat kepalanya ketika ia tidak mendengar apapun dari mereka bertiga. Hah? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Apa kalian tidak senang aku setuju untuk pindah? Kalau begitu, bagaimana kalau aku tinggal di sini bersama Sherlyn agar aku bisa merawatnya untuk menebus dosa-dosaku? Tanyanya polos. Sherlyn yang pertama bereaksi. Aku tidak butuh bantuanmu, Corin. Sebaiknya kau jangan coba-coba mempermainkanku. Kau harus pindah bagaimanapun caranya, tapi sebelum itu, kau harus menjelaskan pada Jeremy apa yang terjadi. Jangan berani-beraninya menyembunyikan fakta. Corin mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Tapi Jeremy masih bekerja sekarang, dan tidak sopan kalau aku mengganggunya di saat dia sedang sibuk. Aku akan menunggu sampai dia pulang kerja, baru kemudian menjelaskan semuanya padanya. Apa, kau mau menunggunya pulang? Sherlyn mengerutkan kening dengan sedih. Ia hanya berharap Corin segera pindah saat itu juga. Membayangkannya saja sudah membuat hatinya gembira. Lalu, apa kau mau aku meneleponnya sekarang? Tapi, kukatakan saja dia tidak suka kalau ada yang mengganggunya saat bekerja. Dia mungkin akan melampiaskan amarahnya padaku dan kalian semua saat di rumah kalau telepon itu sampai membuatnya bolos kerja, kataku. Corin sedih. Sherlyn secara naluriah bertukar pandang dengan Liliana, dan keduanya mulai ragu-ragu. Setelah memikirkannya, Sherlyn menggerutu dengan marah, baiklah. Kita tunggu dia pulang, tapi kamu harus berkemas. Sekarang agar kamu bisa pergi setelah kamu menjelaskan semuanya kepadanya. Bab 387. Oke, tentu, kata Corin tanpa ragu sedikit pun. Setelah itu, ia memerintahkan pelayan yang kebingungan di sampingnya untuk mengumpulkan Bowen dan para pelayan lainnya. Pelayan itu langsung tersadar dari lamunannya, mengangguk, dan melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama kemudian, Bowen dan para pelayan lainnya berkumpul di ruang tamu. Perkenalkan adikku, Sherlyn. Dia adalah wanita yang Jeremy ingin nikahi sejak awal, jadi dialah nyonya yang sebenarnya. Dua orang lainnya di sebelahnya adalah orang tuanya atau, dengan kata lain, mertua keluarga Holden, kata Corin dengan sungguh-sungguh. Bowen dan para pelayan lainnya terkejut, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Corin sedang mengerjai mereka. Namun, ketika mereka melihat ekspresi tulusnya, ia tidak terlihat sedang bercanda. Sekarang setelah ini selesai, sebaiknya kau melayani nyonya yang baru. Sedangkan aku akan naik ke atas untuk mengemasi barang-barangku agar nyonya Holden yang asli bisa pindah. Sherlyn merasa terbelah oleh perkenalan Corin dengan para pelayan rendahan yang, beberapa saat sebelumnya, tidak mengenalnya. Ia berpikir Bowen dan kedua pelayan yang mengantarnya masuk pasti gemetar ketakutan ketika mengetahui siapa dirinya. Bowen sangat bingung. Dia mengejar Corin menaiki tangga dan bertanya, Bu, apa sebenarnya yang terjadi? Corin melambaikan tangannya untuk memberitahunya agar berhenti mengikutinya. Bowen, satu-satunya yang perlu kamu lakukan sekarang adalah memastikan mereka dirawat dengan baik. Soal sisanya, kita tunggu sampai Jeremy pulang. Ya, Bu, kata Bowen dengan cemas. Setelah itu, Sherlyn menunggu dengan tidak sabar sampai Corin selesai mengemasi barang-barangnya, tetapi Corin tak kunjung turun.
Ia hendak naik ke atas untuk melihat apa yang sedang dilakukannya ketika Bowen menghentikannya di kaki tangga. Maaf, tapi kau tidak bisa naik. Sherlyn melotot padanya dan berkata, dasar orang tua bodoh. Beraninya kau menghentikanku saat Corin memberitahumu siapa aku. Bowen tidak tergerak. Maaf, tapi kami masih harus menunggu Tuan Jeremy pulang dan memastikan Anda memang seperti yang Anda katakan. Pak tua ini bukan cuma bodoh, tapi juga keras kepala. Para pelayan lainnya jelas jadi lebih hormat padaku. Pikir Sherlyn sambil menggertakkan gigi. Ia lalu memutar bola matanya dan berkata dengan nada merendahkan, baiklah. Aku tidak akan naik sekarang, tapi camkan baik-baik, aku akan segera bisa naik. Sementara itu, orang tuaku lapar, jadi suruh dapur memasak sesuatu untuk kita. Ingatkan mereka untuk hanya menggunakan bahan-bahan yang paling mahal. Kalau sampai ketahuan, ya, aku akan memberitahu Jeremy begitu dia pulang, dan dia pasti akan menghukum kalian semua. Bowen mengerahkan segenap tekadnya untuk tetap tenang. Ia hanya ingin mengusir keluarga Carew yang kasar dari rumah, tetapi Corin memintanya untuk memperlakukan mereka dengan baik. Karena itu, ia mengangguk sopan dan berkata, ya, saya mengerti. Saya akan memastikan makanannya sesuai dengan keinginan Anda. Keluarga Carew sudah nyaman di rumah ketika Jeremy tiba di rumah sore itu. Marvin sudah melepas sepatu dan mendengkur di sofa. Liliana sedang menonton televisi sambil merapikan kukunya. Sherlyn sedang menikmati hidangan penutup mahal buatan Koki sambil mengkritik mereka. Dari mana kalian dapat koki ini? Dia sepertinya tidak tahu cara membuat hidangan penutup yang enak. Mus coklatnya sama sekali tidak manis. Jeremy harus memecatnya dan mencari koki baru nanti. Bab 388. Jeremy berdiri di pintu masuk, dan karena televisi dinyalakan terlalu keras, ia menyadari ada yang berbeda di rumah begitu ia masuk. Ia menyipitkan mata ke arah 3 orang asing yang duduk di ruang tamu, dan itu membuat mata tampannya langsung meredup karena khawatir. Kedua pelayan menyambutnya seperti biasa. Salah satu dari mereka membantunya melepas jasnya, sementara yang lain membungkuk untuk membantunya memakai sandal rumah. Jeremy mengeluarkan jaketnya dan memberikannya kepada salah satu pelayan, tetapi ia tidak memakai sandal rumah. Siapa orang-orang di ruang tamu itu? Tanyanya dengan suara beratnya. Para pelayan saling bertukar pandang bingung, dan salah satu dari mereka menjawab dengan tak berdaya, Tuan Jeremy, mereka keluarga Nyonya, tapi mereka. Pelayan itu mendapati dirinya tidak dapat melanjutkan karena dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Corin bahwa dia telah memperkenalkan Nyonya Holden yang baru kepada mereka. Hal itu terlalu rumit sampai-sampai mereka, para pelayan, tidak tahu apa yang terjadi. Baiklah, lanjutkan. Tapi, apa? Tanya Jeremy tak sabar, sama sekali tidak menyukai keraguan pelayan itu. Pembantu itu merasa tertekan, dan ini membuatnya semakin sulit untuk melanjutkan. Ia hanya memikirkan bagaimana menjelaskan situasinya kepada Jeremy tanpa membuatnya marah ketika Bowen datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tuan Jeremy, Anda kembali. Tamu-tamu di ruang tamu adalah orang tua dan saudara perempuan Nyonya. Mereka mampir ke sini pagi untuk mengunjunginya, kata Bowen. Mereka keluarga si kecil nakal itu, pikir Jeremy. Kakinya yang panjang membawanya keluar dari pintu masuk menuju ruang tamu. Tatapannya tak lagi seganas sebelumnya. Sebelumnya, ia tak peduli dengan keluarga Corin karena pernikahan mereka palsu, tetapi itu berubah. Ia ingin melanjutkan pernikahan dengan Corin, jadi ia pikir ia harus memperlakukan keluarga Corin dengan baik untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka dan Corin. Di mana dia? Tanya Jeremy. Mendengar kata, dia, nada dinginnya yang biasa berubah melembut. Ekspresi Bowen berubah saat mendengar nama Corin. Nyonya ada di kamarnya, mengemasi barang-barangnya. Katanya dia perlu memberi ruang untuk adiknya. Mengemas barang-barangnya. Jeremy mengerutkan kening. Ada apa? Kupikir semuanya baik-baik saja di antara kita. Apa yang membuatnya kesal kali ini? Bowen mulai menjelaskan kepada Jeremy semua yang terjadi hari ini ketika Sherlyn yang ingin pergi ke kamar mandi setelah menghabiskan makanan penutupnya bangkit dari sofa dan melihat sosok tampan Jeremy yang berdiri di pintu masuk ruang tamu.
yang sangat tidak mungkin untuk dilewatkan dan tidak mungkin untuk mengalihkan pandangannya. Matanya berbinar, dan dia menyapanya dengan gembira, "Jeremy, kamu kembali." Bowen baru setengah jalan menjelaskan apa yang terjadi hari ini dan belum sampai pada poin-poin pentingnya. Karena itu, Jeremy belum mendapatkan gambaran lengkap tentang situasinya. Wajar saja jika ia memperlakukan keluarga Corin dengan penuh hormat. Jeremy mengangguk sedikit pada Sherlyn, yang berjalan ke arahnya. Dan berkata, "Halo, selamat datang." Bab 389. Sapaan hangat, "halo," dan "selamat datang," adalah hal yang jarang keluar dari mulut Jeremy yang terhormat. Jantung Sherlyn berdebar kencang di dadanya. Dia senang dan berpikir Jeremy pasti punya kesan yang baik tentangnya. Kalau tidak, kenapa dia bersikap begitu sopan padanya? Fakta bahwa Jeremy yang dingin dan menyendiri akan menerimanya adalah bukti bahwa dialah orang yang ingin dinikahinya sejak awal. Selain itu, Anya memang memberitahunya kemarin bahwa Jeremy telah jatuh cinta padanya setelah melihatnya di film yang dibintanginya dan itulah sebabnya dia mengatur agar anak buahnya membawa hadiah pertunangan ke rumahnya. Lalu, Corin muncul di antara mereka. Orang-orang di pihak Jeremy pasti mengira Corin adalah Sherlyn karena saudara perempuan, mereka agak mirip. Meskipun Sherlyn tidak berpikir begitu, orang lain pasti berpikir begitu. Lagi pula, si jalang Corin itu jarang keluar pakai riasan. Jeremy pasti pikir aku begini tanpa riasan, dan begitulah caranya dia menyamakan aku dengan Corin. Yah, aku tidak menyalahkannya. Pria sibuk seperti dia tidak mungkin ingat wajah yang hanya dilihatnya sekali di layar, dan begitulah caranya Corin punya kesempatan untuk menggantikanku. Aku tidak percaya dia berpura-pura jadi aku selama 2 bulan terakhir. Ark, beraninya dia merebut pacarku, pikir Sherlyn sambil menggertakkan gigi. Namun, ia memaksa dirinya untuk tenang dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini bukan saatnya untuk mengutuk Corin. Yang terpenting, hal yang harus dilakukannya adalah memberi kesan baik pada Jeremy. Ia mengibaskan rambutnya yang tertata rapi dengan cara yang menurutnya menawan dan menarik. "Jeremy, kita pernah bertemu di Lunar Century Manor sebelumnya," kicaunya. "Kau ingat?" Jeremy melirik wajahnya dan menjawab, "Ya, menurutku begitu." Sherlyn tersenyum lebar padanya. "Sudah kuduga, wajar saja kalau dia masih ingat aku. Akulah yang membuatnya jatuh cinta, jadi dia pasti akan jatuh cinta lagi padaku setelah kami bersatu kembali. Pasti aku meninggalkan kesan yang mendalam padanya saat itu," pikirnya. Di ruang tamu, Liliana dengan cepat menyenggol Marvin yang sedang tidur dan berbisik kepadanya bahwa Jeremy telah kembali. Marvin sedang bermimpi indah, tetapi ia langsung terbangun dan duduk tegak di sofa ketika mendengar Jeremy sudah pulang. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk Liliana dan melihat Sherlyn sedang berbicara dengan seorang pria jangkung dan anggun. Segala sesuatu tentangnya tampak begitu sempurna, seolah-olah ia dipahat dari marmer. Bahkan pria parubaya seperti Marvin pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi kenyataan bahwa pria setampan Jeremy ada di dunia ini. Lagu-lagu yang memujinya memang benar. Pewaris keluarga Holden ini tidak hanya berbakat, tapi juga tampan, pikir Marvin. Dan pria berbakat dan tampan ini akan menjadi calon menantuku. Marvin merapikan diri dan membusungkan dadanya. Kemudian, ia bergandengan tangan dengan Liliana dan dengan bangga berjalan ke arah Jeremy. "Jeremy, menantu kami, kau kembali. Kami sudah menunggumu di sini seharian," kata Marvin. Jeremy mengangkat sebelah alis dan menatap Marvin dengan tatapan datar. Ia mengangguk sopan dan berkata dengan hormat, "Senang bertemu denganmu, Paman. Aku tak sabar mendengarkan apa yang akan kau ajarkan tentang kehidupan." Marvin langsung merasa seperti akan meledak kegirangan. Ia menjadi begitu sombong sampai-sampai hidungnya hampir menyentuh langit-langit. "Ya Tuhan, aku tak percaya pewaris keluarga Holden ingin aku mengajarinya tentang kehidupan. Kerabat-kerabatku yang dulu menertawakanku saat pernikahan tak akan berani menertawakanku lagi sekarang karena aku ayah mertua Jeremy, pewaris keluarga Holden yang bergengsi. Bahkan dia harus memperlakukanku dengan hormat dan mendengarkan apa yang harus kuajari tentang kehidupan." Marvin yakin hidupnya akan berubah menjadi lebih baik berkat dukungan Jeremy.
Ia tak sabar untuk beraktivitas di masyarakat kelas atas. Bab 390. Marvin mendongak menatap Jeremy, yang tingginya lebih tinggi satu kepala darinya, dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya dalam memerankan sosok tetua yang bijaksana. Ia mengangguk kagum dan berkata dengan angkuh, "Kau menantu yang baik. Aku yakin kita akan baik-baik saja." Liliana tersenyum dan berkata, "Jeremy, kamu pasti lelah bekerja. Sebagai ibumu, aku akan dengan senang hati memasakkanmu beberapa hidangan khasku nanti." Bowen, yang berdiri di samping mereka, mengerutkan kening dengan tidak senang. Untuk sesaat, ia merasa salah dengar. Apakah Nyonya Keru benar-benar menyebut dirinya ibu Tuan Jeremy? Seharusnya dia tidak melakukan itu meskipun dia ibu mertuanya. Aku tidak suka mereka. Mereka tidak punya batasan dan tidak punya sopan santun. Jeremy menyipitkan mata, tanpa ada sedikit pun emosi di wajahnya. Ia mendongak ke arah Bowen dan berkata, "Tolong pastikan orang tua Corin dirawat dengan baik sementara aku naik ke atas untuk memeriksanya." "Ya, Tuan Jeremy," jawab Bowen. "Jeremy, tunggu. Aku juga mau ke atas untuk mencari Corin," kata Sherlyn sambil mengejar Jeremy dan sengaja mendekati tubuh Jeremy yang tinggi dan tegap. Ia ingin membuktikan kepada Bowen bahwa ia bisa naik karena Jeremy sudah kembali. "Kita lihat saja, apa orang tua bodoh itu berani menghentikanku kali ini." Dia juga khawatir Corin akan tanpa malu-malu merayu Jeremy ke tempat tidur jika mereka ditinggal berdua di kamar itu. Jeremy berhenti dan menatapnya dengan tidak ramah. Ada rasa dingin di matanya saat dia berkata, "Sayangnya itu tidak akan berhasil." Tagar bab 990. "Kenapa kamu tidak menunggu kami di ruang tamu? Aku akan segera membawanya turun." Sherlyn tercengang. "Apa? Kenapa?" Dia tidak menyangka akan ditembak jatuh seperti itu. "Bukankah Jeremy baru saja menyambutku?" Bowen, yang menyaksikan semua yang terjadi, tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ia pantas mendapatkannya. Dia memang wanita yang delusi. Aku penasaran apa yang membuatnya berpikir bahwa Tuan Jeremy peduli padanya. Apa dia tidak tahu bahwa Tuan Jeremy? Bahkan aku tidak akan mau bicara dengannya kalau bukan karena dia adik nyonya. Menyebutnya delusi adalah pernyataan yang meremehkan. Namun, Sherlyn tak mau menyerah begitu saja. Ia mencondongkan tubuh menggoda ke arah Jeremy dan berkata, "Ayolah, Jeremy. Aku cuma mau ikut kamu ke atas untuk melihat adik perempuanku. Aku yakin itu bukan masalah besar." Ia hendak meraih lengan Jeremy, tetapi Jeremy menjauh, tak memberinya kesempatan menyentuhnya. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan mata sayu. Sherlyn terkejut karena alih-alih kehangatannya, yang ia terima dari Jeremy hanyalah kemarahannya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ada apa ini?" Semua pria yang pernah kugoda dulu dengan senang hati menerimaku dengan tangan terbuka. "Kenapa Jeremy begitu dingin padaku?" tanyanya. Pada saat itu, suara lesu Corin terdengar dari lantai atas. "Tuan, Anda kembali tepat waktu." Jeremy melihat ke arah sumber suara, dan matanya yang dingin